Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita di mata kuliah Teknologi Pencampuran dan Ekstrusi pada materi mengenai teknologi ekstrusi sendiri dalam pengolahan pangan. Jadi kenapa di sini ada kata dalam pengolahan pangan? Karena pada awalnya teknologi eksklusi itu bukan diaplikasikan dalam pengolahan pangan, tetapi di dalam pengolahan plastik, dalam pengolahan material lain, dalam bentuk polimer. Nah, setelah pada dekade belakangan, teknologi tersebut diaplikasikan dalam pengolahan pangan dan ternyata di dalam teknologi pengolahan pangan, teknologi ekstrusi berkembang begitu pesatnya dan kita tahu bahwa hampir 75% produk makanan yang dipasarkan pada retail pada gerai-gerai penjajah makanan itu adalah dengan disiapkan dengan menggunakan teknologi ekstrusi. Nah, untuk itu Ibu sudah menulis buku dengan judul Teknologi Ekstrusi dalam Pengolahan Pangan dan terdiri dari 100 halaman lebih. Untuk bisa memahami lebih mendalam materi yang Ibu berikan, Anda bisa mendapatkan buku ini dikoordinir oleh ketua kelas ya. Sebenarnya apa sih teknologi ekstrusi? Sebenarnya ekstrusi pada awalnya itu adalah teknologi atau operasi pencetakan atau pembentukan adonan dengan memberikan tekanan melalui retriksi atau cetakan atau die. Jadi pada awalnya yang unit operasi ekstrusi itu ditujukan untuk mencetak adonan. Seperti misalnya pada gambar berikut ada proses pembentukan mie, ada pembentukan biskuit dan lain sebagainya yang menggunakan teknologi penekanan dan pencetakan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi ekstrusi ini, teknologi ekstrusi tidak hanya pada bertujuan untuk menghasilkan pembentukan atau pencetakan. Tetapi di dalam teknologi ekstrusi itu terjadi proses transfer massa, terjadi proses pencampuran, terjadi proses pemanasan atau pemasakan, dan terjadi proses pembentukan sendiri. Jadi di sini selain pembentukan ada proses pencampuran, transfer massa, dan pemanasan atau pemasakan. Dan menurut Muhtadi dan kawan-kawan, proses ekstrusi sendiri itu merupakan terjadi perubahan sifat bahan karena adanya tekanan, adanya gesekan, dan adanya kenaikan suhu dalam waktu yang bersamaan atau dalam satu unit operasi. Di mana perubahan itu adanya gesekan, kenaikan suhu, tekanan, itu dikarenakan gerakan dari ulir di dalam ekstruder. Oleh karena itu, kinerja dari ekstruder salah satunya dipengaruhi oleh konfigurasi atau desain ulir serta kecepatan putar ulir tersebut. Selain itu, adanya tekanan balik pada cetakan atau die serta karakteristik bahan yang diekstrusi. Jadi yang mempengaruhi produk hasil ekstrusi atau kinerja daripada ekstruder itu adalah ulir dari sisi desain dan kecepatan putarnya. Kemudian die atau mold yang disebabkan desain yang berbeda itu bisa menimbulkan tekanan balik yang berbeda pada ulir ekstruder. Serta yang ketiga itu adalah perbedaan karakteristik bahan. Jadi bahan misalnya pati maizena dengan pati tapioka,
protein kedelai dengan protein susu yang ditambahkan tentunya dengan komposisi yang bervariasi, itu akan menghasilkan produk dengan yang berbeda. Begitu juga dengan selain membentuk metriknya, bahan yang ditambahkan berbeda juga akan berbeda. Misalnya kadar air yang berbeda itu akan menghasilkan produk dengan variasi yang sangat jauh berbeda. Nah, untuk itu kita harus mengenal bagian-bagian dari extruder. Yang bagian utama dari extruder itu terdiri dari ulir, ada barel, dan ada die atau cetakan. Ini adalah foto atau gambar daripada extruder dengan komponen-komponen pokoknya. Di sini ada skru atau ulir, ya, di mana skru itu biasanya terpasang begitu dalam begitu stabil ya atau fit dengan di dalam silinder yang bernama barel. Ya. Nah, selain itu, selain ada skru, ada barel, itu juga ada mold atau cetakan. Biasanya kadang-kadang ditambahi pemanas, tetapi ada juga extruder yang tidak ditambahi pemanas. Ini adalah lubang pemasukan bahan yang pokok atau yang sederhana ke dalam extruder, tetapi biasanya dilengkapi dengan peralatan baru, yaitu yang menjaga kondisi bahan itu bisa tercampur dengan baik, begitu juga menjaga untuk pemasukan bahan itu bisa dengan kecepatan yang konstan. Jadi ada mesin yang ditambahkan. Kalau kita atau secara manual memasukkannya ke dalam extruder, itu bisa-bisa kecepatannya tidak stabil. Oleh karena itu, kadang-kadang secara ada extruder yang dilengkapi dengan sistem preconditioning, juga sistem pemasukan, dan di ujungnya ditambahi bagian pemotongan. Nah, kalau bisa digambarkan secara lengkap, itu bisa seperti ini. Jadi ada proses yang berfungsi sebagai menjamin pemasukan bahan secara kontinu, atau mesin pemasukannya atau feedernya. Kemudian ada daerah pengkondisian atau preconditioning. Kemudian ini langsung dimasukkan ke extruder utamanya dengan desain ulir yang sudah sedemikian rupa. Kemudian di ujungnya dikasih pisau pemotong untuk menjamin keseragaman ukuran dan bentuk dari produk hasil ekstrusi. Nah, ini kalau digambarkan lagi bisa seperti ini. Jadi ini adalah desain ulir secara sederhana, karena tadi sudah disampaikan bagian terpenting daripada extruder salah satunya adalah ulir. Oleh karena itu ini Ibu tunjukkan desain ulir yang utama atau yang sederhana. Jadi ulir itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian ulir daripada ekstrusi. Itu ada feeding zone atau feeding section, kemudian ada compression zone atau daerah penekanan, dan ada metering zone. Nah, ulir ini memiliki diameter ulir ya atau skru diameter. Yang dimaksud dengan diameter ulir itu bukan diameter bagian tengah batang ini, tetapi diameter dari ulir ini secara keseluruhan, termasuk bagian terluar dari sirip yang atas dengan bagian terluar dari sirip yang bawah. Inilah yang dimaksud dengan skru diameter.
di mana besarnya skru diameter baik pada feeding zone maupun compression zone maupun metering zone itu sama. Yang berbeda itu adalah tinggi flight atau kedalaman daripada ulir yang biasanya dibuat pada feeding section itu memiliki kedalaman yang lebih dalam dibanding dengan compression zone maupun metering zone. Biasanya semakin ke sini ulirnya semakin dangkal. Nah, yang dimaksud dengan flight itu adalah sayap daripada ulir. Ya, ini yang dimaksud dengan tinggi flight atau flight height itu adalah kedalaman daripada sirip ulir itu. Nah, biasanya ulir itu dipasang miring-miring dengan sudut tertentu. Nah, sudut kemiringan daripada ulir disebut dengan helix angle atau angel helix ya. Itu adalah kemiringan daripada ulir. Nah, kemudian daerah yang cekungan daripada antara ulir satu dan yang lain itu disebut dengan deep feed section atau channel ya ini. Nah, kemudian jarak antara ulir satu dengan ulir yang lain itu disebut dengan lead. Nah, ini adalah bagian-bagian utama dari ulir di mana untuk menciptakan bahan pangan dengan variasi yang berbeda itu kuncinya di sini, yaitu pada kita membuat variasi desain ulir yang berbeda-beda. Nah, desain ulir sendiri seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya itu bisa mempengaruhi sifat daripada bahan atau hasil yang daripada ekstrusi karena desain ulir itu bisa mempengaruhi derajat pemasakan karena gerakan daripada ulir itu akan memberikan gaya geser, akan memberikan tekanan, tentunya itu akan memberikan pengaruh terhadap reaksi-reaksi atau pemasakan yang terjadi di dalam bahan. Selain itu, akan mempengaruhi reologi lelehan tentunya karena desain ulir yang berbeda itu akan memberikan gaya geser yang berbeda. Oleh karena itu, dia juga akan mempengaruhi kualitas dan uniformity atau keseragaman daripada produk yang dihasilkan. Nah, selain bagian-bagian ini tadi, ya, yang dimaksud dengan L per D itu sering menjadi suatu parameter yang disajikan untuk menggambarkan desain daripada ulir. Yang dimaksud L per D itu adalah panjang daripada ulir dibagi diameternya. Di mana sekali lagi diameter itu adalah bagian terluar daripada ulir yang atas dengan ulir yang bawah seperti pada gambar sebelumnya. Jadi dari sini ke sini itu adalah skru diameter. Nah, perbandingan L per D ini akan menjadi salah satu parameter yang menggambarkan desain dari extruder. Nah, kemudian ada lagi parameter yang sangat menjadi kunci dari desain skru itu adalah compression ratio. Compression ratio itu parameter yang menggambarkan perbedaan antara tinggi flight pada bagian feeding zone dibagi dengan tinggi flight pada bagian metering zone atau kedalaman ulir pada bagian feeding zone dibagi dengan kedalaman ulir pada bagian metering zone. Nah, perbedaan compression ratio itu juga akan memberikan perbedaan derajat pemasakan, reologi lelehan, serta kualitas dan uniformity dari produk. Nah, ini adalah salah satu contoh. Biasanya compression ratio itu divariasi secara umum itu dari 2 hingga 4. Tetapi ada beberapa desain yang tentunya
berbeda. Nah, di sini Ibu pernah membuat compression ratio dengan perbedaan ini, desain ulir dengan perbedaan compression ratio, di mana ulir yang pertama itu Ibu ambil nilai CR atau compression ratio 1,5, yang kedua adalah 2,5, dan yang ketiga adalah compression ratio 3,5. Dari desain gambar yang digambar dengan CAD/CAM ini kita bisa lihat bahwa yang 3,5 itu memiliki kedalaman ulir yang lebih besar dibanding yang 2,5 maupun yang 1,5. Nah, ini desainnya seperti ini. Jadi pada feeding zone yang 1,5 itu memiliki kedalaman 3 mm, dan pada metering zone dibuat seragam, semua adalah 2 mm, sedangkan yang memiliki CR 2,5 itu kedalaman pada feeding zone 5 mm, dan yang memiliki nilai CR 3,5 itu memiliki kedalaman ulir 7 mm. Nah, kalau ini adalah hasil bubut atau drawing dari ulir yang dimaksud, tapi ini terbalik sepertinya. Jadi yang bawah ini 1,5, ini 2,5, yang ini adalah yang 3,5. Nah, ternyata dari desain ulir yang berbeda itu, setelah dibuat simulasinya bagaimana perubahan shear stress terhadap sepanjang ulir ini setelah diputar dengan kecepatan 250 rpm, ini menunjukkan bahwa ternyata pada setiap bagian dari ulir itu terjadi perbedaan daripada nilai shear stress. Nah, kalau dilihat dari nilai maksimum shear stress-nya, ini terlihat bahwa ulir dengan CR yang kecil 1,5 dibanding dengan ulir yang memiliki CR yang lebih besar, yaitu 2,5 maupun yang 3,5, itu memiliki nilai tegangan geser maksimum yang lebih kecil. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa semakin besar compression ratio, itu tegangan geser maksimum juga akan lebih besar, meskipun tidak selalu konsisten, akan tetapi pada setiap titik pada ulir dengan compression ratio yang besar itu tentunya akan memiliki shear stress atau tegangan geser yang lebih besar. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan derajat pemasakan, adanya perbedaan reologi produk, dan berbagai karakter produk yang diberikan. Nanti pada bagian ketiga pertemuan kita, Ibu akan menggambarkan lebih detail mengenai perbedaan-perbedaan sifat yang dimaksud. Baiklah, kita lanjutkan lagi perkuliahannya. Jadi, kelebihan daripada teknologi ekstrusi setelah Ibu uraikan tadi, dibandingkan teknologi pengolahan pangan yang lain itu apa? Itu bisa kita lihat pada 4 poin berikut. Yang pertama bahwa teknologi ekstrusi itu adalah teknologi yang luas atau versatile, sehingga dia bisa menghasilkan berbagai jenis produk dengan satu alat. Itu hanya dengan merubah bahan bakunya, merubah kondisi operasi ekstruder, misalnya kecepatan putar, suhu, dan kadar air misalnya, serta merubah desain mold atau die. Nah, itu dengan ulir yang sama, barel yang sama, alat yang sama, kita bisa memperoleh produk dengan variasi yang sangat luas. Yang kedua adalah dengan operasi yang bisa dijalankan secara kontinu dan proses penjalanan operasi yang sederhana, maka teknologi ekstrusi itu bisa digolongkan teknologi dengan biaya yang rendah, akan tetapi produktivitasnya tinggi, ya, karena bisa berjalan secara kontinu.
Yang berikutnya adalah teknologi ekstrusi itu dapat dioperasikan dalam waktu yang singkat, sehingga meskipun dioperasikan pada suhu tinggi, kebanyakan komponen-komponen vitamin, komponen-komponen penambah pangan yang lain itu tidak rusak karena proses operasinya tidak seperti ketika kita melakukan pemasakan biasa. Yang berikutnya adalah teknologi ekstrusi itu biasanya dioperasikan pada kadar air yang rendah dibanding teknologi pemasakan, misalnya blanching atau pemasakan biasa. Nah, itu oleh karena itu bisa dibilang bahwa teknologi ekstrusi itu menghemat penggunaan air dan juga tanpa adanya polusi. Oleh karena itu, teknologi ekstrusi adalah salah satu teknologi pengolahan pangan yang ramah lingkungan. Jadi ada 4 poin ini yang merupakan kelebihan daripada produk ekstrusi, selain daripada produk-produk yang dihasilkan itu demikian khasnya dan memiliki penerimaan konsumen yang baik, sehingga seperti yang Ibu sampaikan di awal kuliah tadi, lebih dari 75% produk makanan yang dihasilkan oleh industri pangan yang dijajakan di rak-rak penjajah makanan itu sebagian besar adalah teknologi yang diperoleh dengan menggunakan teknologi ekstrusi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa operasi dalam ekstrusi itu ditimbulkan karena adanya gerakan dan desain daripada ekstruder, terutama ulirnya. Nah, di dalam satu alat itu terdiri dari beberapa unit operasi, yaitu unit operasi pencampuran, biasanya ini terjadi pada feeding zone, kemudian unit operasi pemasakan ini pada compression zone dan metering zone, kemudian unit operasi pencetakan itu pada daerah die atau mold. Nah, biasanya selain ketiga unit operasi utama itu terjadi juga evaporasi atau penguapan air, terutama jika dia diaplikasikan panas pada barel atau pada ekstrudernya. Biasanya penguapan air itu bisa mencapai 4-5% dari kadar air awal. Yang berikutnya adalah unit operasi pengecilan ukuran atau penghancuran. Ini biasanya terjadi pada daerah feeding zone maupun compression zone, terutama jika dimasukkan bahan-bahannya adalah berupa biji-bijian atau sereal seperti misalnya biji jagung. Kemudian terjadi unit operasi ekspansi itu pada daerah die, karena di bagian dalam dari ekstruder itu memiliki tekanan tinggi, sedangkan di luar die adalah udara luar itu memiliki tekanan yang jauh lebih besar dari bagian dalam ekstruder. Oleh karena itu sering sekali produk itu terekspansi sehingga dalamnya berongga. Ya, kemudian perubahan pada bahan apa saja yang terjadi selama ekstrusi, tentunya dengan adanya panas, pati akan tergelatinisasi, protein akan terdenaturasi, dan terjadi pasteurisasi karena ada peningkatan suhu, bahkan sterilisasi, karena kadang-kadang pada ekstruder tertentu itu ditambahkan panas pada alatnya sehingga mencapai suhu di atas 120 atau suhu sterilisasi. Nah, menurut Badan Standarisasi Nasional, menurut SNI, yang dimaksud dengan makanan ringan ekstrusi atau ekstrudat itu adalah hasil daripada ekstrusi, itu adalah makanan ringan
yang dibuat melalui proses ekstrusi dari bahan baku tepung dan atau pati dengan penambahan bahan makanan lain serta bahan tambahan makanan lain yang diizinkan oleh badan standarisasi tersebut, baik dengan atau tanpa melalui proses penggorengan. Jadi kadang-kadang hasil ekstrudat itu masih digoreng terlebih dahulu. Misalnya pada contoh-contoh produk yang sekarang lagi ngetren itu makaroni ya. Makaroni yang sekarang banyak dijual dalam bentuk ini bahan baku, baru kemudian digoreng dan dikasih bumbu-bumbu yang bervariasi seperti yang sekarang lagi sedang tren untuk dikonsumsi oleh anak-anak seusia mahasiswa ya. Salah satu produk ekstrusi yang saat ini banyak dikembangkan di Indonesia itu adalah pasta, contohnya seperti spaghetti, makaroni ya. Dan selain itu berbagai jenis biskuit, berbagai jenis cracker, produk-produk yang crispy serupa roti, ada breadcrumb, ada corn, ada snack, texturized vegetable protein. Texturized vegetable protein itu adalah protein yang dihasilkan dari kedelai, tepung kedelai dan bentuknya seperti kram atau remahan dan biasanya ditambahkan ke dalam proses pembuatan nugget, sosis atau bakso atau berbagai macam olahan daging ya, berbasis daging baik ayam maupun daging sapi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan metrik dari olahan tersebut ya. Selain TVP itu ada daging tiruan dan berbagai snack atau makanan bayi itu banyak yang sudah diproduksi dengan teknologi ekstrusi ini. Nah, salah satu produk teknologi ekstrusi yang sekarang juga sedang in selain dari itu pasta itu adalah sereal sarapan ya. Sereal sarapan pagi dengan bentuk bulat, pipih maupun butiran kecil-kecil itu semua diolah dengan menggunakan teknologi ekstrusi. Nah, tahapan-tahapan dalam proses ekstrusi untuk menghasilkan produk itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahapan pra-ekstrusi atau penyiapan, kemudian yang kedua adalah proses ekstrusi itu sendiri, yang ketiga adalah post-ekstrusi. Akan tetapi tidak semua produk melalui ketiga tahapan ini. Di dalam proses pra-ekstrusi itu terjadi proses pencampuran. Karena dituntut suatu proses pencampuran yang baik yang merupakan prasyarat untuk menghasilkan produk ekstrusi yang baik atau menghasilkan ekstrudat yang baik. Kemudian penambahan air atau moisturizing, yaitu karena pada penyebaran air yang tidak merata itu akan menghasilkan kondisi ekstruksi yang sukar diprediksi dan akibatnya produk ekstrusi yang dihasilkan juga menjadi tidak seragam dan tidak konsisten. Jadi di dalam tahap pra-ekstrusi itu ada 2 unit operasi, yaitu unit operasi pencampuran dan unit operasi penambahan air atau moisturizing. Alatnya sendiri itu oleh karena ada pencampuran dan ada moisturizing, berarti alatnya ada mixer dan moisturizer. Nah, beberapa ekstruder generasi terbaru itu tahapan pra-ekstrusi itu sudah didesain sedemikian rupa menjadi satu ulir dengan ekstruder utamanya. Oleh karena itu terjadi penambahan panjang ulir dengan desain yang disesuaikan untuk mengelaborasi atau untuk memfasilitasi proses pencampuran dan penambahan air tersebut.
Nah, oleh karena itu bagian feeding zone akan menjadi lebih panjang, di mana di situ ada bagian feeder dengan menginjeksikan air melalui lubang-lubang pada barel sepanjang ulir pencampuran atau pada daerah feeding zone yang lebih panjang dari ulir extruder yang sebelumnya. Nah, kemudian tahapan ekstrusi ini merupakan bagian yang terpenting yang biasanya kadang-kadang pada proses ekstrusi itu sudah ditambahkan flavor, komponen gizi maupun mineral sebelum proses ekstrusi. Jadi ketika menambahkan air, mengaduk bahan baku atau mencampur bahan baku sebelumnya itu sudah ditambahkan. Akan tetapi terutama untuk ekstrusi yang menggunakan operasi suhu tinggi, maka komponen flavor maupun gizi maupun mineral yang ditambahkan itu seringkali ditambahkan setelah ekstrusi atau pada proses post ekstrusi atau tahap post ekstrusi. Nah, dalam tahap post ekstrusi itu kadang-kadang dilanjutkan dengan proses pengeringan, proses penambahan berbagai rasa atau flavoring, ada proses pemanggangan, ada proses pelapisan, kadang-kadang dilanjutkan dengan pendinginan, dan semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan produk atau desain produk yang dikehendaki. Nah, mesin-mesin tersebut itu biasanya dapat juga dipasangkan sekalian pada ekstrudernya, tapi seringkali itu terpisah dari skru atau ulir ekstruder. Nah, berdasarkan kondisi pengoperasiannya, maka kita bisa membedakan ekstruder itu menjadi dua kelompok, yaitu ekstruder yang dioperasikan pada suhu tinggi dan ekstruder yang dioperasikan pada suhu rendah. Nah, jika ekstruder itu dioperasikan pada suhu tinggi, maka sumber panas atau yang meningkatkan suhu itu bisa berasal dari jacket steam atau uap yang dimasukkan pada bagian luar barel. Kemudian selain itu, adanya perputaran daripada ulir atau gesekan karena gerakan ulir itu seringkali juga meningkatkan suhu. Begitu juga adanya penekanan pada lubang dai yang kecil yang mengakibatkan tekanan yang besar itu juga akan meningkatkan suhu. Selain daripada uap, kadang-kadang ulir itu dipanaskan dengan menggunakan elemen pemanas berasal dari listrik, sehingga selain gerakan karena gesekan itu, ulirnya sendiri itu sudah panas. Dan hal itu bisa menimbulkan panas yang tinggi, bahkan sampai 180 hingga 190 derajat Celcius. Nah, kalau suhu tinggi yang dikerjakan itu biasanya operasi itu berjalan sangat singkat, yaitu antara 20 hingga 40 detik. Oleh karena itu, kadang-kadang pada operasi ekstruder kondisi ini disebut juga sebagai proses HTST atau High Temperature Short Time. Kemudian yang berikutnya ekstruder yang dioperasikan pada suhu rendah. Biasanya ekstruder yang dioperasikan pada suhu rendah tidak menambahkan panas baik berupa steam maupun panas melalui elemen pemanas listrik ke dalam ekstrudernya. Akan tetapi paling tidak kenaikan suhu itu tidak terlalu tinggi, hanya sedikit saja yang ditimbulkan karena gerakan dan desain dari ulir dan dai. Nah, biasanya ekstruder yang dioperasikan pada suhu rendah itu produk yang tamat pemasakan yang menyebabkan pengembangan, misalnya pada produk pasta, pada produk mie, dan lain sebagainya.
Nah kan, tapi pada produk seperti sereal sarapan yang dalamnya berongga dan mengembang, itu biasanya diperoleh dengan operasi ekstruder pada suhu tinggi. Texturized vegetable protein, daging tiruan, dan lain sebagainya kadang-kadang juga dioperasikan dengan menggunakan ekstruder pada suhu rendah. Nah, ulir dioperasikan pada kecepatan rendah biasanya, sehingga dia tidak memberikan gaya geser yang besar dan meningkatkan suhu. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan, ekstruder pada suhu rendah itu biasanya untuk memproduksi pasta, berbagai jenis permen, texturized vegetable protein, daging tiruan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ekstruder suhu rendah itu salah satunya itu screw conveyor. Screw conveyor itu termasuk ekstruder pada suhu rendah. Nah, kalau pada screw conveyor itu hanya operasi pindah massa atau pengadukan yang dijalankan tanpa adanya pemasakan dan pencetakan. Nah, pada beberapa industri biskuit itu kadang-kadang menggunakan lebih daripada satu ekstruder, mulai dia terjadi unit pengadukan, pindah massa, hingga yang terakhir adalah unit operasi pencetakannya. Sering sekali dalam industri makanan itu tidak hanya satu jenis ekstruder yang dipasang atau yang digunakan. Nah, selain perbedaan suhu, perbedaan desain ulir itu juga membuat perbedaan jenis ekstruder. Ada ekstruder yang pertama adalah ulir tunggal dan ekstruder ulir ganda. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah ekstruder ulir tunggal. Nah, ini desain ulirnya bisa divariasi bermacam-macam. Nah, yang kedua adalah ekstruder ulir ganda. Karena ini bisa dipasang seperti ini, yaitu yang co-rotating screw, jadi dia berputar searah, dan counter rotating screw, dia diputar berlawanan arah. Nah, ini biasanya desain ulirnya, kalau untuk ulir ganda itu tidak banyak variasinya, tetapi karena perbedaan arah, baik dia co-rotating maupun counter rotating, itulah yang akan memberi perbedaan produk yang dihasilkan. Karena kalau pada ekstruder ulir tunggal, variasi atau draw atau desain daripada ulir itu bisa divariasi bermacam-macam, dan tentunya itu juga akan menghasilkan produk dengan variasi yang sangat luas. Akan tetapi secara garis besar perbedaan antara ekstruder ulir tunggal dengan ekstruder ulir ganda adalah sebagai berikut, terutama dari sisi mekanisme transport. Itu tentunya ekstruder ulir tunggal itu gesekannya itu di antara logam dan bahan pangan. Sedangkan ekstruder ulir ganda itu mekanisme transportnya itu karena daya dorong yang disebabkan karena proses daripada ekstrusi atau perputaran dari ulir itu sendiri, bukan gesekan antara logam dan bahan pangannya. Ya. Kemudian kapasitas lewatan bahan, kalau pada ulir tunggal itu tergantung pada kadar air dan lemak dan tekanan atau desain daripada ulirnya. Nah, kalau pada ulir ganda, itu perbedaan kadar air, kadar lemak, dan perbedaan putaran atau tekanan, itu tidak mengakibatkan perbedaan kapasitas lewatan bahan. Di sini bisa kita lihat bahwa justru ekstruder ulir tunggal itu mengkonsumsi energi per kilogram produknya lebih besar daripada ekstruder ulir ganda. Sehingga bisa dikatakan bahwa ekstruder ulir ganda itu lebih hemat energi karena per jam itu lebih, per kilogram itu lebih
kecil energi yang digunakan. Selain itu, distribusi panas. Kalau extruder ulir tunggal itu sangat tergantung dari masukan panas pada barel. Oleh karena itu, jika dia tidak diberikan panas, itu akan rendah sekali suhunya. Jadi variasi suhu yang bisa dioperasikan pada extruder ulir tunggal itu bisa dari 20 hingga 180 derajat Celcius. Jadi pada extruder ulir tunggal tergantung bagaimana kita mengkondisikan operasi, itu bisa berjalan ekstrusi suhu rendah sampai dengan ekstrusi suhu tinggi. Tetapi pada extruder ulir ganda, perbedaan suhunya itu kecil sekali, yaitu hanya variasi dari 110 hingga 180 derajat Celcius. Oleh karena itu bisa dipastikan kondisi operasi pada extruder ulir ganda itu selalu ekstrusi pada suhu tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemborosan energi mekanis pada extruder ulir tunggal itu 550 hingga 6.000 kPa. Sangat besar ringnya atau perbedaannya. Sedangkan pada ulir ganda itu hampir mirip, yaitu dari 2.000 hingga 4.000 kPa. Nah, penurunan gas itu sangat mudah kalau pada ulir tunggal, pelepasan gas yang timbul selama operasi di dalam extruder maksudnya. Sedangkan pada ulir ganda itu lebih sulit. Sedangkan kekerasan produk yang dihasilkan pada ulir tunggal itu lebih tinggi dibandingkan dengan ulir ganda. Oleh karena itu biasanya produk yang dihasilkan oleh extruder ulir ganda itu lebih renyah dibanding dengan extruder ulir tunggal. Oleh karena itu produk-produk apa yang umum diolah oleh extruder ulir tunggal itu seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Akan tetapi harga daripada extruder ulir tunggal itu lebih rendah dibanding dengan extruder ulir ganda karena ulirnya ada dua, biasanya harganya hampir 2 kali lipatnya dari extruder ulir tunggal. Nah, pada extruder ulir tunggal kadar air minimum yang bisa digunakan selama operasi ekstrusi itu bisa 10%, sedangkan ulir ganda bisa 8%, tetapi kadar air maksimum pada extruder ulir tunggal itu 30%, sedangkan pada ulir ganda itu bisa sampai 95%. Jadi ulir ganda ini bisa untuk mengolah produk yang berbentuk cair, selari, hingga berbentuk semi solid seperti adonan roti maupun mie. Ini Anda bisa lihat. Jadi lebih luas, lebih versatile extruder ulir ganda dibanding ulir tunggal dari sisi kandungan air dari bahan yang dioperasikan. Mengenai bahan baku yang biasanya bisa digunakan untuk ekstrusi itu adalah sereal maupun dengan tambahan protein menjadi sebuah adonan. Kadang-kadang tidak berupa biji tetapi berupa tepung. Nah, dengan adanya sereal itu mengandung pati, juga mengandung protein, di mana pati dalam proses ekstrusi itu berperan dalam membentuk kekentalan atau viskositas, sedangkan protein itu berperan dalam hal pembentukan elastisitas, adanya karakter hidrasi, dan pengembangan adonan. Nah, penyimpanan dan pengolahan bahan baku untuk ekstrusi itu juga akan berpengaruh sangat besar terhadap reaksi pemanasan, tekanan, dan geseran. Misalnya biji yang kita baru panen langsung diolah dengan biji yang tersimpan sudah 1 tahun, itu akan menghasilkan produk dengan karakter yang berbeda. Begitu juga penyiapan bahan bakunya. Misalnya tepung dengan
misalnya jagung ya, beras jagung, biji jagung, dan tepung jagung, itu juga akan memberikan perbedaan produk yang dihasilkan. Selain daripada itu, kandungan air itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas ekstrudat. Jadi Ibu pernah melakukan uji coba memvariasi kandungan air dari suatu proses ekstrusi dan Ibu bisa menghasilkan produk dengan karakter yang lembut seperti ini, kapas, hingga keras seperti lilin, itu hanya dengan memvariasi kandungan air. Selain itu, hal yang terpenting bahwa peran karbohidrat dan protein di dalam ekstrudat itu merupakan bahan penyusun metrik 3 dimensi dari produk ekstrusi atau ekstrudat yang dihasilkan. Jadi bagaimana kerenyahannya, bagaimana daya kembangnya, bagaimana strukturnya itu terbentuk oleh karbohidrat dan protein. Oleh karena itu, reologi daripada karbohidrat dan protein itu selama ekstrusi itu akan sangat penting dipantau untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Oleh karena itu, seperti pada kuliah Ibu yang sebelumnya, baik pada pengadukan, baik pada ekstrusi, reologi bahan itu merupakan salah satu parameter penting untuk mengkontrol atau mengendalikan atau sebagai titik kontrol di dalam penjaminan mutu daripada produk ekstrusi. Saya kira cukup sekian dulu kuliah yang Ibu berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih, tidak hanya apa yang Ibu berikan dalam perkuliahan ini, Anda bisa mendapatkan melalui buku yang sudah Ibu tulis, terutama ini variasi-variasi jurnal yang atau penelitian-penelitian lain seputar eksklusi, insya Allah sudah Ibu tuliskan lengkap pada buku tersebut. Karena pertemuan kita sangat terbatas, ini merupakan bagian daripada mata kuliah teknologi pencampuran dan eksklusi yang hanya berkesempatan 3 kali pertemuan, sedangkan buku yang Ibu tulis itu terdiri dari lebih 100 halaman, jadi mohon maaf jika tidak bisa detail apa yang Ibu tulis itu bisa disampaikan semua. Saya kira cukup sekian kuliah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.